هدى بخيرها في ذنبي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حدي من أول حياتي وحمي اللي كتر خير هدى بخيرها في ذنبي وعايش فيه. أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خملي جبال، أعمل لها تمثال اللي طيبت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa juga sholawat beriring salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin 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 Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan ceramah yang bertemakan tentang berbakti kepada ibu. Jika kita berbicara tentang berbakti kepada ibu, ibu adalah sosok seorang yang sangat mulia, yang sangat besar pengorbanannya terhadap anak-anaknya, terhadap putra-putrinya. Baik itu pengorbanan ketika ia mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak-anaknya hingga anak-anaknya dewasa, bahkan hingga anak-anaknya menikah. Pengorbanan seorang ibu tak akan pernah bisa tergantikan dengan apapun. Dengan sebanyak uang apapun untuk menggantikan pengorbanan seorang ibu tak akan pernah bisa tergantikan. Berbakti kepada seorang ibu merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulillah, man ahaqqun nasi bihusni sahabat? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summaman, qala ummuka. Qala summaman, qala abuka. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan ia bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Dari penjelasan hadis tersebut sangat jelas bahwasanya perintah untuk berbakti kepada seorang ibu harus 3 kali lipat lebih besar dibandingkan kepada seorang ayah. Mengapa demikian? Karena kesulitan ketika ia mengandung, kesulitan ketika ia melahirkan, kesulitan ketika ia menyusui dan membesarkan anak-anaknya, merawat anak-anaknya hanya dialami oleh seorang ibu dan tidak dialami oleh seorang ayah. Sehingga perintah untuk berbakti kepada seorang ibu haruslah lebih besar 3 kali lipat dibandingkan kepada seorang ayah. Dan juga ada hadis yang menjelaskan bahwasanya jika kita berbakti kepada seorang ibu, ganjaran yang akan kita dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis riwayat Tirmizi yang artinya
Orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Kalian bisa menyia-nyiakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Arti dari hadis ini adalah bahwasanya orang tua kita adalah pintu surga kita. Pintu surga menuju surganya Allah. Bagaimana cara untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara kita berbakti kepada orang tua, terutama berbakti kepada seorang ibu. Hal ini pun juga dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fizaluhu fi amaini aniskur li walidaik ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, hanya kepadakulah kembalimu. Dari penjelasan Quran surah Luqman tersebut, bahwasanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada seorang ibu, adalah suatu kewajiban bagi seorang anak. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya berbakti kepada seorang ibu merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Jika kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang anak, sebagai seorang putra-putrinya untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu, sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah. Mungkin hanya itu ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.